Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah sebagai tersangka dalam dugaan suap kepengurusan Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Berita 1 Dina Karina yang berada di KPK. Ya Dina, kapan rencananya Ratu Atut diperiksa sebagai tersangka? Ya, Kevin Egan, memang beberapa saat yang lalu baru saja Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pengumuman tersangka terhadap Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Khosyah. Atut dikenakan sebagai tersangka dalam dua kasus sekaligus. Yang pertama adalah kasus suap sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian yang kedua adalah dugaan korupsi di pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Untuk kasus suap di sengketa Pilkada Lebak ini, KPK menyangkakan terhadap Atut yaitu pasal secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan tersangka lain dalam kasus ini, yaitu adiknya Tubagus Hairiwardana serta seorang pengacara Susitur Andayani. Dan surat perintah penyidikan untuk kasus suap di sengketa Pilkada Lebak ini sudah ditandatangani oleh 5 pimpinan KPK pada hari Senin kemarin tanggal 16 Desember 2013. Sementara untuk dugaan kasus korupsi di alat kesehatan Banten ini, KPK belum mengeluarkan sprindik atau belum mengeluarkan surat perintah penyidikan, sehingga KPK juga belum merumuskan pasal sangkaan apa yang dituduhkan kepada Atut. Namun Ketua KPK Abraham Samad tadi menegaskan bahwa dalam kasus Alkes Banten ini Atut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan untuk penahanan, memang KPK saat ini belum tahu kapan akan menahan Atut. Semua itu tergantung dengan proses pemeriksaan, penyidikan, dan juga pemberkasan. Jika memang nanti sudah lebih dari 50%, maka Jumat ini Ratu Atut bisa langsung ditahan oleh KPK. Namun jika belum mencapai 50%, maka masih menunggu sampai proses pemberkasan itu selesai. Karena memang di sini KPK terikat waktu 120 hari sejak penahanan. Tersangka sudah harus masuk ke penuntutan sehingga juga bisa masuk ke persidangan. Jika lebih dari itu, maka tersangka bisa bebas demi hukum. Untuk mengantisipasi hal itu, maka KPK tidak ingin terburu-buru menahan Ratu Atut, karena menurut Ketua KPK Abraham Samad, setiap tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK pasti akan ditahan. Kemudian KPK juga masih terus mengembangkan sebenarnya apakah ada lagi tersangka dalam kasus suap di sengketa Pilkada Lebak ini dan juga di kasus korupsi alat kesehatan Banten ini. KPK masih terus mengembangkan dan tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi anggota keluarga dari dinasti Banten ini yang akan menjadi tersangka seperti yang tadi dikatakan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Dan semua itu memang tergantung dari hasil pengembangan penyidikan KPK. Dan sampai saat ini KPK juga belum bersedia menyatakan sebenarnya apa peran Atut dalam kasus suap Pilkada Lebak dan juga Alkes Banten, karena nanti KPK berjanji akan membukanya setelah di persidangan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK, sehingga Atut tidak bisa menyiapkan pembelaan-pembelaan atas pernyataan yang sudah dibuat oleh KPK ini. Dan Kevin Egan, dengan ditetapkannya Atut sebagai tersangka ini menjawab dari harapan dari masyarakat Banten dan juga masyarakat Indonesia, karena memang sudah lama mereka protes terhadap dengan adanya korupsi yang masif dari dinasti politik keluarga Atut di Provinsi Banten ini, Egan. Baik, terima kasih Dina. Dina Karina melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.